Inilah teknik unik dalam penyadapan karet di Thailand yang membuat banyak orang tercengang. Jika biasanya pohon karet disadap menggunakan sayatan panjang di kulit batang, di beberapa perkebunan modern Thailand, para petani mulai menggunakan sistem bor seperti ini. Batang pohon dibor menggunakan alat khusus hingga mengenai saluran lateks di dalam pohon. Lalu dipasang alat kecil agar getah langsung mengalir ke wadah penampungan. Teknik ini dianggap lebih cepat dan efisien dibanding metode tradisional. Namun yang paling menarik perhatian adalah adanya injeksi gas pada batang pohon karet. Banyak orang mengira itu hanya udara biasa, padahal umumnya yang digunakan adalah gas etilen atau zat penghasil etilen seperti etefon. Dalam industri karet modern, etilen digunakan untuk merangsang produksi lateks agar aliran getah menjadi lebih deras dan bertahan lebih lama setelah penyadapan dilakukan. Secara alami, saluran getah pada pohon karet akan cepat menggumpal setelah disadap sehingga aliran lateks berhenti. Dengan bantuan etilen, proses penggumpalan itu diperlambat sehingga getah dapat terus keluar lebih lama. Hasilnya produksi meningkat tanpa harus membuat luka sayatan besar pada batang pohon. Karena itulah teknologi ini mulai banyak digunakan di Thailand untuk meningkatkan efisiensi hasil panen. Thailand sendiri memang dikenal sebagai salah satu negara dengan industri karet paling maju di dunia. Walaupun luas lahannya tidak sebesar Indonesia, produktivitas kebun karetnya jauh lebih tinggi. Salah satu penyebabnya adalah dukungan pemerintah yang sangat kuat terhadap petani. Thailand memiliki lembaga khusus bernama Rubber Authority of Thailand yang fokus membantu petani melalui pelatihan, riset bibit unggul, bantuan pupuk, hingga menjaga stabilitas harga karet. Pemerintah Thailand juga aktif mendorong penggunaan teknologi modern dalam penyadapan. Petani diberikan pelatihan bagaimana cara menyadap yang benar agar pohon tetap produktif dalam jangka panjang. Sebab jika penyadapan dilakukan sembarangan, kulit batang bisa rusak dan produksi pohon menurun drastis. Teknologi stimulasi etilen seperti ini pun digunakan dengan pengawasan dan dosis tertentu agar aman bagi tanaman. Selain unggul dalam produksi, Thailand juga sangat kuat di industri hilir. Mereka tidak hanya menjual getah mentah, tetapi mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi seperti sarung tangan medis, ban kendaraan, hingga berbagai komponen industri. Nilai tambah inilah yang membuat industri karet Thailand tetap kuat meskipun harga bahan mentah dunia sering naik turun. Sementara itu, Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar karena luas perkebunan karetnya termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Namun sebagian besar kebun masih menggunakan teknik tradisional dengan produktivitas yang lebih rendah dibanding Thailand. Banyak petani Indonesia juga masih memakai bibit lama dan minim akses terhadap teknologi modern. Ditambah lagi harga karet yang tidak stabil membuat sebagian petani mulai meninggalkan kebun mereka. Padahal jika modernisasi dilakukan lebih serius, Indonesia sebenarnya bisa menjadi kekuatan yang jauh lebih besar di industri karet dunia. Dengan lahan luas, iklim tropis yang cocok, serta sumber daya melimpah, potensi Indonesia masih sangat besar. Teknik bor dan injeksi gas seperti ini membuktikan bahwa pertanian modern kini bukan hanya soal tenaga, tetapi juga soal teknologi dan efisiensi. Dari luar terlihat sederhana, hanya mengebor batang pohon. Namun di baliknya ada riset panjang yang membuat Thailand mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu raksasa karet dunia. Teknologi seperti ini menunjukkan bagaimana inovasi mampu meningkatkan hasil panen tanpa harus memperluas